Halo teman-teman semuanya. Halo Kak Debi. Nah, Halo Kak Dev. hai. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Kak dan Boleh. Bapak. Perkenalkan, saya Nanda Sylvia Debi. Hai teman-teman semuanya juga yang menonton podcast ini. Saya adalah mahasiswa alumni Perbanas Institut nih. Oh, keren. S1-nya. S1 saya itu akuntansi. Saya lanjut dong di Perbanas Institut. Saya lanjut S2 di manajemen. Nah, Oke. sekarang saya akan memperkenalkan nih teman-teman saya yang ganteng, Hmm. yaitu Pak Dudi Ilham. Halo Bapak, Kak tolong Debi. perkenalkan. Halo Kak Maudi, apa kabar? Baik, Halo Bapak. Bapak. Baik. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya dengan Kak Maudi. Silakan, Mbak. Kak. Ya, Oh, thank you Kak sorry. Debi, Pak Dudi. Saya Maudi dari Baik. Kementerian Ekonomi Kreatif. Pak Dudi dari Lembaga Pemasyarakatan ya Pak ya? Betul, betul. Siap Oke, Pak. kita itu Oke. akan membahas, mengulik sedikit gitu ya Hmm. tentang ChatGPT, di Hmm. mana temanya adalah fenomena dan dampak yang ada di perusahaan dan bisnis nih terkait ChatGPT. Oke, belakang ini ya teman-temannya, ini kita tuh sering mendengar nih, tahu kan AI gitu ya, Hmm. artificial intelligence. Intelligence. Nah, Aha. di mana AI itu sendiri banyak banget dibahas di media sosial, di dunia pendidikan Hmm. maupun di dunia kerja. Pasti nggak asing dong kalian Betul. semua. Cuman kebanyakan adalah kita penggunanya adalah pengguna ChatGPT gitu ya. Sebenarnya Hmm. banyak sih jenisnya. Ada Gemini, mungkin ada apa lagi ya Kak? Selain Gemini itu, selain ChatGPT, udah banyak banget Ada, kali ya. iya betul. Ada Betul. DeepSeek juga Udah. Kak. Hmm. Oh, mungkin itulah saya nggak Mhm. hafal, tapi saya pengguna ChatGPT Betul. gitu ya. Terus Nah, kita kan juga itulah. bisa pakai di kantor, bisa pakai di Iya. kuliah, bisa untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari ya sebenarnya Iya, ya. betul. Heeh. Nah, iya Ah. membantu pekerjaan juga sampai mencari ide-ide baru. Sekarang sih udah gampang. Mm. Kalau misalkan pakai Google ya, Pak, itu kan kayak agak ribet ya. Sekarang Betul. kalau pakai ChatGPT, coba Bapak ketik aja sekali, contoh kalau saya itu mau membuat surat formal pun memang untuk perusahaan ya Pak ya, saya mau membuat surat formal pun dengan bahasa saya itu bakal menjadikan bahasa itu secara resmi dan formal Mm-mm. sesuai ketentuan dari perusahaan. Mm. Nah, kalau misalkan memang untuk banyak yang memanfaatkan untuk mencari informasi gitu ya, membantu pekerjaan, mencari ide-ide baru. Menariknya lagi, teknologi ini juga tidak hanya digunakan oleh individu. Balik lagi, Mm. tetapi juga mulai dimanfaatkan oleh perusahaan. Nah, kementerian, bahkan lembaga pemerintahan. Betul. Di podcast kali ini, gitu ya, kita akan ngobrol, kita akan mengulik santai tentang fenomena tersebut. Saya sendiri bekerja di salah satu BUMN di Indonesia. Namanya BUMN pasti di Indonesia dong. Kalau di luar negeri mungkin namanya beda. Nah, kita juga akan berbagi pengalaman nih dan melihat bagaimana sih teknologi ChatGPT itu mulai mempengaruhi cara kerja di masing-masing Betul. institusi gitu ya. Betul. Nanti kita bahas. Mhm. Oke, kita lanjut. Untuk membuka diskusi ini, saya tuh mau mulai nih dengan satu pertanyaan. Mm. Menurut kalian, menurut Bapak yang ganteng dan Kak Mm-mm. Maudi yang cantik gitu ya, Mm. seberapa sih, seberapa terasa nih penggunaan ChatGPT di lingkungan kerja saat ini? Kalau dari pengalaman saya, memang balik lagi. Tadi saya sudah menjelaskan secara gampangannya, secara simpelnya gitu ya. Betul. Mm. Nah, kalau saya itu sendiri di BUMN, penggunaan ChatGPT itu mulai cukup terasa sangat luar biasa. Apalagi perusahaan saya itu perusahaan baru, Bapak izin. Mm. Ya di mana saya itu banyak hal yang harus saya apa ya, bisa dibilang itu saya itu merangkak dari nol.
saya itu bulan ketiga. Jadi dari perusahaan saya sendiri itu berdiri di bulan Januari dan saya masuk di bulan Maret. Hmm, Kita merangkak dari baru nol. 3 bulan Semua, ya. iya, Mhm. semua Mm-mm. surat-suratnya itu bener-bener saya mikir dari awal. Saya Dari bikin awal. format semuanya Mm-mm. sampai akhirnya saya format format yang saya buat itu dari ChatGPT itu sangat membantu yang akhirnya mutlak dan eh, sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Untuk Jadi template template-nya ya Kak ya. Ya, itu luar biasa berarti itu. betul. Saya Itu berpengaruh besar mm-mm. itu ya. Karena kalau dulu pengalaman saya di perbankan, template udah ada, Udah ada semuanya betul. udah resmi, udah Mm-mm. siap kita pakai. Mm-mm. Kalau sekarang saya harus mengatur itu semua Betul. gitu. Jadi Eh, cukup terasa banget betul. sih. Menarik banget ya Kak Debi. Tapi mungkin kita bisa juga dengar pendapat lain dari Kak Maudi yang dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Mungkin pengalaman penggunaan atau dampak penggunaan ChatGPT ini mungkin berbeda dari segi Kak Maudi sendiri. Mungkin Kak Maudi bisa sharing gitu. Kalau Pak tadi Kak Debi kan, wah menarik banget nih membantu bisa membangun perusahaan dari awal, ikut berpartisipasi. Nah kalau Iya, Kak Maudi sendiri bagaimana luar nih biasa. kira-kira? Iya, Pak Dudi, Kak Ah, Debi, terima kasih. mm-mm, Menarik juga nih dari penjelasan awalnya Kak Debi. Kalau kami Pak di industri kreatif, khususnya mm-mm, untuk para pelaku ekonomi kreatif ya, mm-mm, fenomena penggunaan AI juga sudah mulai terasa ya Pak ya. Jadi kita lihat bahwa teknologi AI ini juga bisa membantu para pelaku aircraft itu untuk bekerja lebih efisien. Jadi mm-mm, bisa untuk membantu mencari ide baru, untuk mm-mm, memperkaya karya-karya mereka, atau juga untuk mempercepat dari proses pembuatan karya mereka sendiri. mm-mm. Namun kalau kita lihat dari sisi organisasi, di tempat saya bekerja di Kementerian Ekonomi Kreatif, si AI ini, si ChatGPT ataupun Gemini tadi Kakak Debi bilang, Gemini Betul. Pro ya, sudah Mm-mm, dipakai Kak Debi ya, ataupun mungkin bisa jadi DeepSeek, mm-mm, kita sudah juga mulai manfaatkan untuk membantu meningkatkan produktivitas, Pak. mm-mm, Jadi AI bisa membantu kita untuk mengolah data, bisa melihat tren yang sedang berkembang, mm-mm, sampai bisa membantu kita untuk memahami preferensi pelaku aircraft dan juga mm-mm. tren pasar. Mm-mm. Jadi buat kita nih Pak di lingkungan birokrasi, pastinya sangat membantu, terutama untuk membuat analisa awal Pak, yang nantinya bisa jadi Hmm. dasar untuk penyusunan bahan kebijakan. Begitu Hmm. Pak Ya, kira-kira. keren, keren, Betul, keren, keren, keren. keren banget. Mm-mm. Nah, Oke. nah, Sebenarnya kalau misalkan dibahas lebih jauh lagi ya, Kak Maudi ya, hmm, penggunaan AI itu di sektor birokrasi khususnya ekonomi kreatif atau betul, aircraft itu juga sangat cukup luas menurut saya. Itu betul, Iya sangat betul, cukup luas Kak. luas. Iya. Heeh. Tapi mungkin kita lanjut lagi nih ke Pak Dudi. Gimana betul. nih menurut Pak Dudi? Nah, Saya nggak menarik sabar nih nih kalau dari Pak Kak Yudi, lapas Debi itu. dan Kak. senyum Heeh. dulu dong Pak Yudi. Ketawa dulu Iya, dong. Ini nah Pak, saya menarik jarang-jarang banget tahu yang udah ada lapas. dijelaskan sama Kak Debi ya. Kak Debi, Ya. Sorry, Kak Maudi tadi ekonomi kreatif itu membantu ekonomi kreatif dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita di lembaga masyarakat sendiri itu memang sesuatu organisasi yang berbeda ya. Ekonomi kreatif, kemudian ada BUMN. Nah, ini lembaga pemasyarakatan. Apa sih sebenarnya yang bisa kita manfaatkan dampaknya ChatGPT itu bagi kami sendiri? Nah, kalau di lembaga masyarakat sendiri penggunaan AI atau ChatGPT itu mungkin nggak seintens Kak Maudi atau Kak Debi apalagi karena BUMN ya. Tapi kita bisa menggunakan itu mulai dari tren komunikasi publik. Jadi untuk komunikasi publik kita bisa menggunakan ChatGPT atau AI itu untuk pendekatan yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga informasi khususnya lapas itu bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Bisa kita menggunakan ChatGPT sehingga para warga binaan bisa mendapatkan pembinaan atau pelatihan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi minat dan bakatnya apa, kita bisa menelusuri minat bakat mereka, kemudian kita bisa membantu IE atau ChatGPT itu bagaimana sih pelaksanaan kegiatan pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Kira-kira mungkin seperti itu Kak Debi dan Kak Maudi. Bapak, Hmm, pertanyaan saya cuma satu. hmm. Orang-orang lapas serem nggak? Oh, enggak juga sih. Oh, nah ini nih kita kan kadang suka-suka Saya eh nggak. melihatnya dari sisi yang negatif. Tapi kalau kita lihat dari positif, ya dia seperti masyarakat umum pada biasanya juga ya. Tuh ya, Cuman nggak mungkin seseram itu lah ya ya. mereka berbagai macam latar belakang. Ada kasus korupsi, ada kasus lain-lain. Kita nggak bisa mungkin membuka data pribadi mereka, tapi lebih kepada jenis pelanggaran hukum yang dilaksanakan. Tapi ketika mereka ada di lapas ya, kita Iya. harus melaksanakan program pembinaan terhadap mereka karena biar mereka pun Iya. mereka akan kembali ke masyarakat. Nah, kita menggunakan ChatGPT atau IA ini untuk membantu pekerjaan sehari-hari kita. Kira-kira gitu Kak Debi.
Oke, keren Menarik Heeh. ya, sekali, Kak Dep ya. Bapak. Iya, Dari sisi betul. lapas yang jarang kita ketahui, ternyata Betul. si AI ini juga Iya, membantu dalam hal komunikasi ya, Pak ya. Betul, Karena kalau kita komunikasi. lihat memang seperti Kak Demi bilang, ini lapas apakah seram atau enggak. Tapi ternyata Mm-mm. ya memang semua sektor tuh bisa disentuh oleh si AI ini ya, Pak ya. Itu betul, betul oke, sekali. Heeh. keren sih. Emang untuk AI sendiri tuh emang menarik sekali ya. Ternyata Mm-mm. kita udah bahas sedikit pun tuh teknologi ini memang bisa digunakan lah ya dengan Mm-mm. cara yang berbeda di setiap sektor. Di Mm-mm. lapas pun tuh berguna banget nih gitu ya. Betul, Apalagi kalau dari pembahasan kita tuh terlihat ya untuk AI sendiri tuh cukup membantu betul. sehari-hari. Mm-mm. Nah, untuk dampaknya nih saya tuh mau nanya. Mungkin saya bakal bertanya dengan Kak yang cantik. Teman Mm-mm. saya, Kak Maudi. Gimana sih dampak terbesar penggunaan ChatGPT itu terhadap dunia organisasi? Silakan, Kak. Oke, Kak Dep. Iya, kalau pertanyaan Kak Debi seperti itu, saya rasa dengan sangat jelas kalau si AI ini membantu untuk efisiensi kerja. Setuju Hmm. ya, Pak Dudi ya? Betul, setuju sekali. Jadi, Efisiensi ya pekerjaan, memudahkan pekerjaan, efisiensi siap, benar. Ya, betul. betul, betul. Banyak Mm-mm. pekerjaan yang sebelumnya itu butuh waktu lama, tapi kalau kita Mm-mm. sekarang gunakan dengan bantuan AI, teknologi ini, bisa waktu yang ada kita bisa fokuskan untuk memperdalam analisa kita, untuk buat Betul. keputusan lebih strategis. Mm-mm. Betul. Dan juga kalau dari sisi konteks ekonomi digital nih, KD, si AI sering kita sebut sebagai salah satu katalisator pertumbuhan ekonomi, karena dia Mm-mm. mampu meningkatkan produktivitas organisasi. Oke. Nah, untuk dunia bisnis gitu ya. Terima kasih Kak Maudi untuk jawabannya. Mm-mm. Nih, dalam dunia bisnis sendiri, kecepatan mengolah informasi itu sangat penting ya. Mm-mm. Sangat-sangat penting. ChatGPT bisa membantu merangkum tren pasar, menyusun konsep awal laporan, atau Mm-mm. memberikan gambaran nih tentang awal strategi bisnis. Gampangannya tuh seperti itu. Tapi Mm-mm. tetap aja ya, Pak Dudi sama Kak Maudi, tetap aja hasil dari AI itu harus diverifikasi nih sama manusia, nggak bisa ditelaah langsung. Karena Mm-mm. pada akhirnya apa? Kalau menurut saya pada akhirnya adalah keputusan tetap ada di tangan kita. Apakah betul? Hmm. Betul banget. Hmm. Jadi penggunaan AI ini harus tetap dikontrol oleh manusia, manusia atau kita sendiri sebagai penggunanya, sehingga kalau kita lihat dari perspektif pelayanan publik, dampak ya tadi kan Kak Dewi nanya dampak ya, Iya. dampak dari penggunaan AI itu sendiri, kalau bagi kami sendiri pada dasarnya lebih pada efisiensi administrasi dan pengelolaan administrasi dan informasi pelayanan publik. Jadi Mm-mm. informasi publik apa yang dibutuhkan masyarakat kita bisa dapat melalui ChatGPT sehingga memudahkan pekerjaan kita. Beberapa proses kerja juga bisa kita lakukan dengan cepat karena AI tadi sangat membantu tuh Kak Maudi dan Kak Yes. Debi Ya, sehingga efisiensi kita tadi ya, Pak. betul kalau dulu mungkin waktu zaman kita masih belum mengenal ChatGPT atau AI kan mungkin ya cari Google atau segala macam. Iya, Sekarang memang ribet ya berbeda Pak banget ya. ya Agak kemajuan ribet tuh. Referensinya kita harus teknologi cari yang banyak, ya Pak. betul sangat Tapi membantu kita bahayanya, Versi sehingga buku. kita bisa fokus mm-mm. nih pada pelayanan publik atau dengan program-program yang khususnya untuk pemberdayaan atau pembinaan si narapidana tersebut. Jadi intinya memang dampak AI itu bagi kami sih sangat terasa ya. Kita juga bisa sebenarnya ada sih mungkin kekhawatiran bahwa pengembangan AI ini bisa mengurangi peran serta manusia dalam dunia kerja. Nah, kalau KDB atau kalau Maudi sendiri mungkin apa sih sebenarnya kekhawatiran yang dirasakan itu apa realistis nggak gitu sehingga dalam dunia pekerjaan kita masing-masing baik bisnis atau organisasi atau KDB mungkin seperti apa coba mungkin bisa kita tahu nih Kalau kekhawatiran yang dirasakan kekhawatiran yang dirasakan, kalau menurut saya sih, ya kekhawatiran itu wajar ya Pak ya. wajar ya betul-betul. Wajar. Mm-mm. Karena setiap teknologi baru itu memang biasanya itu selalu muncul nih kekhawatiran. Betul. Itu wajar. Bahwa Mm-mm. teknologi baru tersebut akan menggantikan manusia. Peran Itu manusia betul wajar, peran betul betul. manusia. Mm-mm. Padahal sebenarnya, kalau menurut saya, itu banyak membantu pekerjaan Mm-mm. yang Mhm. sifatnya rutin Mm-mm. atau teknis. Itu mempermudah, balik lagi Pak, kantor saya aja itu Mm-mm. mulai dari nol. Kalau misalkan memang itu benar-benar luar biasa, saya tuh berjuang di situ itu karena AI gitu ya. Jadi secara teknis ya membantu banget. Sementara manusia tetap memiliki peranan penting nih
dalam analisis gitu ya. Hmm, Analisis, kreativitas. apa? Sorry, sorry, kreaf, kreativitas. Saya Hmm, jadi ini nih, jadi belibet, saya grogi hmm, hmm. dilihatin gitu ya. Nah, dan pengambilan keputusan itu memang memiliki peran penting tersebut gitu ya. Oh, Misalnya betul dalam sekali. dunia pekerjaan, sebenarnya sih saya marketing, tapi Heeh. bagaimanapun saya marketing di bawah saya, staf-staf saya itu memang administrasi. Hmm, Saya sebagai atasannya, saya hmm, membantu untuk membuat surat formal dan lain-lain hmm, itu kan yang membuat template adalah saya gitu ya. hmm. Tapi balik lagi, kalau di marketing untuk sales itu saya juga membutuhkan komunikasi. Komunikasi, Kalau betul. iya, Hmm. Bapak, kalau misalkan saya sendiri itu komunikasi saya itu juga harus sangat penting dan tidak akan, menurut saya tidak akan digantikan sama AI. Oh iya Itu betul skill. ya. Peran Karena peran itu Ya, marketing penting. itu nggak bisa Iya, digantikan ya. peran marketing Betul, itu sangat tidak bisa. tidak Tapi digantikan. bagaimanapun, walaupun saya marketing, saya seorang ibaratnya saya punya staff yang saya juga membutuhkan administrasi, itu saya juga butuh banget AI, Mm-mm. apapun itu gitu ya. Jadi, yes, setuju oh, banget oh, tuh Kak Debi. Mm-mm. Betul. oke. Nah, Mm-mm. sebenarnya sih memang ya kemampuan komunikasi dan membangun relasi sama sekali benar-benar nggak bisa digantiin AI Eh, eh. gitu. Nah Yes, kalau Kak betul Kak Maudi Debi. sendiri, bagaimana tuh? Iya, Mm-mm. eh iya benar Kak Debi, karena memang komunikasi dan juga relasi itu dua hal yang tidak bisa disentuh oleh AI ya, karena Betul, itu adalah kemampuan yang bisa dibangun oleh manusia, bukan betul, oleh AI. betul. Dan dari saya Pak, tetap harus ada yang perlu kita perhatikan nih. Mm-mm. Kalau kita ataupun seseorang ataupun peran yang kita jalankan itu terlalu bergantung pada AI, itu tidak dipungkiri bisa mengakibatkan kemampuan berpikir kritisnya menurun. Apalagi kalau dalam Hmm, industri Oke. kreatif ya. betul. Keaslian ide itu kan sangat penting ya Pak ya Betul. sama Kak Debi. Originalitas ide. Benar, kita Mm-mm. ada untuk namanya hak kekayaan intelektual. Nah, kalau Intelektual. untuk pelaku industri kreatif itu sangat penting sekali untuk adanya haki. Nah, itulah yang Betul. membedakan haki dari masing-masing pelaku industri itu mempunyai haki yang Mm-mm. berbeda. Mm-mm. Jadi untuk kita juga di birokrasi ya Pak ya, analisa Betul. akhir pengambilan kebijakan kan ada di sosok SDM-nya ataupun SDM betul. sosok si manusia itu sendiri, bukan hanya dari si AI. AI hanya membantu, tapi ketika kita pengambilan keputusan tetap harus dianalisa oleh si SDM-nya itu SDM sendiri. sendiri. Betul sekali Kak Mhm. Maudi. Memang berarti memang perlu sebenarnya kita menjaga keseimbangan antara Ya, manusia itu sendiri dengan penggunaan AI atau ChatGPT dalam dunia pekerjaan. yes, Jadi ya, seharusnya sih AI itu digunakan untuk memperkaya cara berpikir, bukan malah sebaliknya ya. AI malah Mhm. membuat kita Betul, betul, betul. downgrade gitu ya. Kita jadi nggak berpikir Ya, kritis, tidak bisa berpikir yang lebih kreatif, atau iya, mengurangi kita sebagai kekayaan intelektual. Harusnya kan itu originalitas pemikiran kita sebagai seorang pekerja atau seorang Mhm. pengambil keputusan kira-kira gitu Bang Odi ya. Betul. Karena kan Betul, si AI itu kan teknologi yang kita ciptakan betul. ya Pak. Jadi tetap harus Mm-mm, manusia yang berperan lebih betul. utamanya Pak. Mm-mm, betul. Oke. Nah, sebelum kita tutup diskusi ini, mungkin kita ada beberapa hal yang sudah tadi kita bahas. Menurut Kak Debi atau Kak Maudi nih tentang Mhm. pengembangan atau perkembangan AI itu sendiri di era digital saat ini atau masa sekarang nih, kira-kira apa sih penelitian yang membahas mengenai dampak ChatGPT pada kinerja atau organisasi, baik itu Kak Maudi maupun Kak Debi? Ya, kalau kita lihat sekarang memang perkembangan AI itu sangat pesat ya Pak ya dalam beberapa Betul. tahun terakhir ya. Kita lihat juga sekarang perusahaan global itu sekarang sudah mulai banyak mengintegrasikan sistem AI-nya ke dalam sistem kerja mereka yang pastinya Mm-mm. untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan itu sendiri ya Pak. Lalu untuk penelitian kalau kita googling pasti akan kita temukan banyak sekali ya jurnal-jurnal ataupun penelitian yang menganalisa artificial intelligence yang berbasis ChatGPT ini untuk Mm-mm. meneliti apa sih dampak dari penggunaan si ChatGPT. Itu Mm-mm. saya pernah menemukan Pak ada salah satu penelitian dari Mm-mm. Muhammad Najib Ferdinand dan Kalimah di tahun Oh, 2024 oh, oh. yang meneliti tentang pengaruh artificial intelligence AI yang berbasis GPT terhadap kinerja pegawai pemerintahan. Mm-mm. Dan benar Pak, itu kesimpulan dari penelitian mereka bahwa penggunaan AI itu memberikan dampak kinerja positif bagi lingkungan kinerja pegawai pemerintahan. Hmm.
Jadi saya rasa juga bukan hanya di birokrasi ya, tapi pegawai di perusahaan lainnya mungkin juga seperti KDB tadi cerita, Hmm, BUMN itu bisa meningkatkan efisiensi pekerjaan. betul, Dan ada juga Oke. penelitian yang sudah membuktikan hal itu, Pak Dudi. betul. Nah, kalau Kak Debbie sendiri gimana nih? Kira-kira Nah, tanggapannya? iya sih, betul Ah, sekali ya Kak ya. Terus mm, selain itu ya, menurut saya mm, itu AI itu mampu sih memproses dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat, mm. Mhm. sangat singkat. Singkat, betul, betul, betul. Keren Yes. banget, itu keren Betul banget. banget. Jadi Nah, memudahkan ya Kak Debbie ya? Mhm. itu Ah, benar-benar yang membantu nih mm, perusahaan memahami tren pasar pasar, betul. dan perilaku konsumen Mm, dengan lebih cepat. lebih cepat. Itu, Nah, Bapak. betul, sangat menarik ya. Mhm. Menarik, yang sangat menarik satu lagi nih, teknologi AI ini sebenarnya tidak hanya digunakan dalam sektor bisnis saja, bukan cuma di BUMN seperti KDB, tapi juga dimulai diterapkan di berbagai sektor pelayanan publik seperti kami di lembaga pemasarakatan juga menggunakan AI tadi yang seperti sudah kita Mhm. jelaskan di awal ya, bahwa itu sangat Mhm. Ya, membantu kita dalam proses pengadministrasian, pengambilan keputusan atau melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa potensi terbesar AI itu sebenarnya membantu organisasi dalam meningkatkan kualitas pekerjaan mereka yang seperti tadi sudah dijalankan Maudi bahwa memang dampak terhadap kinerja pegawai pemerintah atau pegawai BUMN itu sebenarnya meningkat ya sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Ferdinand pada tahun 2024 ya. Betul, betul Ya, Pak betul Dudi. iya sekali. betul betul Dampaknya betul. positif Pak itu, Betul, Positif pasti. banget tuh deh. betul, 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 betul. Nah, oke. Dari diskusi kali ini kan kita bisa lihat ya teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, Pak Dudi, Kak Maudi sama rekan-rekan semuanya yang menonton podcast ini gitu ya. Kita bisa melihat bahwa teknologi AI ChatGPT terutama itu memang membawa perubahan dalam cara organisasi bekerja Iya, gitu. KDB. Si teknologi ini juga membantu pekerjaan kita yang sifatnya teknis atau yang berulang, repetitif itu untuk bisa kita tingkatkan efisiensinya. Jadi bisa untuk membuka peluang inovasi, Mm, mendukung perkembangan ekonomi digital, tapi mm. tetap yang berperan adalah manusia ataupun SDM-nya dalam memberikan konteks, kreativitas, dan juga penilaian akhir. Betul, namun memang kalau kita lihat lagi teknologi ini memang harus digunakan secara bijak. Tadi ya, harus ada kesinambungan, harus ada campur tangan manusia dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi agar manfaatnya bisa kita rasakan tanpa mengurangi peran satu. Jadi manusia sebenarnya secara logik tidak bisa digantikan perannya, walaupun sudah ada AI ya. Tapi kita harus Ya, tetap mengontrol betul. penggunaannya sehingga terjadi kolaborasi antara teknologi dan manusia dapat berjalan untuk meningkatkan kinerja, khususnya kinerja kita pada lembaga masyarakatan atau komodi di ekonomi kreatif atau sendiri KDB dalam sektor bisnis yang lebih penting karena pengambilan keputusan atau marketing sendiri kan tidak bisa digantikan oleh peran IA itu sendiri ya. Sama Gitu sekali tidak kira-kira. Betul. bisa. Betul. Hmm. Nah, oke. Baik Pak Dudi yang Hmm. ganteng, Kak Maudi yang cantik gitu ya. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Nah, karena pada akhirnya masa depan dunia kerja bukan tentang manusia melawan teknologi. Balik Betul. lagi bukan karena manusia melawan teknologi, tetapi tentang bagaimana sih manusia dan teknologi itu bisa bekerja bersama, bisa kerjasama nih bareng gitu Betul. ya. Betul, Nah, Kak. terima Betul. kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan gitu. Dan mungkin saya akhiri, saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Cukup sekian dan bye-bye Baik, terima semuanya. kasih Makasih Kak semuanya. Debi, Pak Sehat-sehat Budi. Bagi Kak Debbie. semuanya, Makasih Pak semuanya. Dudi. Bagi.